Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya rahasia sekolah yang hebat itu? Bukan cuma soal gedungnya yang megah loh, tapi sistem yang hidup dan bernapas di dalamnya. Nah, kali ini kita akan coba bedah kerangka kerja seorang pengawas sekolah dan kita ubah jadi semacam cetak biru yang praktis untuk jadi unggul. Kita mulai dari filosofi intinya dulu ya. Kutipan ini adalah jantung dari semua yang akan kita bahas. Jadi, sekolah yang hebat itu ibarat sebuah orkestra yang harmonis, bukan tentang satu orang super, tapi tentang semua orang yang bergerak bareng dalam satu visi yang sama. Oke, kita bongkar pilar yang pertama, memimpin pembelajaran. Fondasi dari sekolah yang hebat itu selalu dimulai dari pucuk pimpinannya, dari peran seorang kepala sekolah yang sekarang ini bukan lagi sekedar manajer biasa. Coba dilihat pergeseran mendasar ini. Lupakan bayangan kepala sekolah yang cuma sibuk dengan tumpukan kertas di mejanya. Peran modern itu menuntut mereka jadi semacam dirijen pembelajaran, yang tugasnya memastikan setiap proses belajar di kelas itu berjalan harmonis dan, yang paling penting, efektif. Jadi, apa sih sebenarnya kepemimpinan pembelajaran itu? Gini deh, intinya tuh simple. Tugas utama kepala sekolah itu bukan ngisi laporan, tapi memastikan setiap anak di setiap kelas itu dapat pengajaran terbaik, yang adil, dan berkualitas tinggi. Titik. Nah, buat pemimpin yang baru masuk, pendekatannya harus strategis. Jangan buru-buru bikin perubahan drastis. Kerangka ini menyarankan 3 langkah simpel. Pertama, lakukan listening tour. Dengerin dulu suara guru, staf, sampai siswa. Kedua, pahami DNA atau budaya sekolahnya. Baru yang ketiga, petakan kondisi sekolah pakai data yang konkret, bukan cuma pakai perasaan atau intuisi. Ini nih tugas jangka panjangnya. Pemimpin yang efektif itu nggak kerja sendirian, mereka membangun tim. Guru itu bukan bawahan, tapi mitra. Supervisi itu tujuannya bukan buat mencari-cari kesalahan, tapi buat membimbing. Dan yang paling krusial, semua keputusan harus berdasarkan data yang valid, bukan sekedar asumsi. Oke, pilar pertama beres. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, di dalam ruang kelas. Kita geser fokus dari pimpinan ke jantungnya sekolah itu sendiri, tempat di mana para guru jadi pusat dari semua keajaiban proses belajar. Poin kuncinya di sini adalah pemberdayaan. Guru itu bukan pion yang cuma menjalankan perintah. Dalam kerangka kerja ini, mereka adalah agen perubahan. Inovasi yang sesungguhnya itu lahir dari profesionalisme dan inisiatif mereka di dalam kelas. Dari semua catatan pengawas, 2 hal ini tuh selalu jadi sorotan utama. Literasi, bukan cuma soal bisa baca, tapi paham maknanya, bisa menganalisis. Lalu numerasi, bukan cuma bisa ngitung, tapi bisa pakai logika matematika buat mecahin masalah di kehidupan nyata. Dua-duanya ini fondasi dari semua pembelajaran. Yang menarik, dari semua laporan sekolah yang ada, muncul sebuah pola strategi yang konsisten. Kuncinya ada 3. Pertama, integrasi. Jadi, literasi dan numerasi itu harus ada di semua mata pelajaran. Kedua, konteks. Pakai masalah dunia nyata biar relevan buat siswa. Ketiga, kognisi. Fokusnya ke berpikir tingkat tinggi, bukan sekedar menghafal. Nah, HOTS atau berpikir tingkat tinggi. Sering dengarkan istilah ini? Maksudnya apa sih? Gampangnya gini. Ini adalah level berpikir di atas hafalan. Kita kan nggak mau siswa kita jadi Google berjalan yang cuma bisa mengulang fakta. Kita mau mereka bisa menganalisis, mengevaluasi, bahkan menciptakan solusi. Nah, itulah esensi pendidikan modern. Terus, gimana caranya meningkatkan kualitas pembelajaran secara praktis? Pertama, bikin siswa aktif, jangan cuma dengerin ceramah. Kedua, pakai asesmen itu sebagai cermin buat perbaikan, bukan palu hakim untuk ngasih nilai. Ketiga, bangun budaya di mana guru itu saling belajar dan refleksi bareng. Kita sudah bahas soal pemimpin dan ruang kelas. Sekarang, mari kita lihat pilar yang ketiga, membangun budaya positif. Ini bukan cuma soal guru dan siswa, tapi tentang seluruh ekosistem sekolah dan peran semua orang di dalamnya. Ini dia nih, para pahlawan yang sering terlupakan, tenaga kependidikan atau tendik, staf administrasi, pustakawan, petugas keamanan, merekalah wajah sekolah kita. Profesionalisme dan keramahan mereka itu adalah fondasi kepercayaan yang menopang semuanya. Dan ini perlu kita garis bawahi ya, budaya sekolah itu bukan sekedar bonus, tapi prasyarat mutlak. Nggak akan pernah ada pembelajaran berkualitas kalau siswanya nggak merasa aman, diterima, dan dihormati. Ini fondasi yang wajib ada sebelum kita bisa membangun yang lain-lain. Oke, kita sudah punya 3 pilar yang kokoh, kepemimpinan, pengajaran, dan budaya. Tapi, gimana kita tahu arah yang benar? Nah, disinilah kita butuh kompas, sebuah alat pemandu yang akurat. Ini adalah pertanyaan yang krusial banget buat setiap sekolah. Dengan begitu banyak hal yang rasanya perlu diperbaiki, kita harus mulai dari mana?
Gimana caranya kita nentuin prioritas biar usaha kita nggak sia-sia? Jawabannya, data. Lebih spesifik lagi, ada sebuah alat namanya rapor pendidikan. Anggap saja ini kayak hasil medical check-up lengkap untuk sekolah. Tujuannya bukan buat menghakimi, tapi buat ngasih diagnosis yang jelas, ini loh yang sudah sehat dan ini yang butuh perhatian segera. Nah, disinilah semuanya jadi nyambung. Rapor pendidikan itu kasih tahu kita apa masalahnya. Misalnya skor literasi rendah. Cetak biru yang kita bahas dari tadi itu ngasih tahu bagaimana solusinya, misalnya dengan strategi integrasi tadi. Jadi ini bukan lagi soal tebak-tebakan, tapi aksi yang terarah dan berbasis bukti. Dan kita kembali ke titik awal. Kepemimpinan yang kuat, pengajaran yang berkualitas, budaya yang positif, dan semuanya dipandu oleh data. Keempat elemen ini harus bergerak serempak, harus selaras. Saat semuanya nyambung, barulah sebuah sekolah jadi benar-benar kuat. Persis seperti kata kutipan di awal tadi. Sebagai penutup, coba kita refleksi sejenak. Di sekolah Anda, di kantor, atau bahkan di komunitas Anda, apakah semua bagiannya, pemimpinnya, pelaksananya, sistem pendukungnya benar-benar bergerak ke arah yang sama, karena disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya.